Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nastaghfiruhu tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Berjumpa kembali dalam channel yang penuh dengan edukatif dan informatif, yaitu Jufri Zen Channel. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan mengupas sebuah tema dalam kajian Islam, yaitu karakteristik pemuda Islam dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu Tunku Fadli sebagai Ketua ataupun Kawaket Kecamatan Idirayu. Oke, Alhamdulillah pada malam hari ini karakteristik pemuda Islam dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita ketahui yang bahwa Insinyur Soekarno ataupun Presiden Republik Indonesia yang pertama pernah mengatakan, kasih untuk aku 10 orang pemuda akan aku guncang dunia. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mengupas atau mengulik bagaimana karakteristik ataupun pandangan Islam kepada para pemuda yang ada di negara ini. Tunku Fadli, berarti pendidikan karakter pemuda adalah bermula dari sebuah keluarga. Seperti disampaikan tadi, butuhnya pelatihan bagi catin ataupun calon pengantin, sehingga kedepannya akan lahir pemuda-pemuda yang berkarakter sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lagi kepegah penuh asai kana peng dan kana cinta langsung menikah. Karena semuanya sebagaimana disampaikan tadi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Seberangkah saja yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu berasal dari ilmu. Oke. Bagaimana pandangan Tunku tentang pelatihan terhadap catin agar kedepannya melahirkan pemuda-pemuda yang berkarakter sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Silakan Tunku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat ini, malam yang penuh barakah. Kita kembali dapat bertemu di sini dalam kajian Islami, kajian panel yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Mudah-mudahan pertemuan kita dihitung sebagai amal ibadah, tentunya dengan meluruskan niat kita, karena ibadah itu dihitung ketika niat itu artinya ibadah itu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini niatnya sama, visi misinya kita sama dalam rangka melaksanakan tugas mulia, menyampaikan hal-hal yang bisa diambil manfaat. Kemudian selawat serta salam pengkuan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Saya fokus saja kepada yang ditanyakan oleh moderator malam ini. Moderator berbeda. Biasanya Bang Jufri, malam ini Bang Safrijal. Saya fokus kepada yang ditanyakan, karena yang karakter pemuda Islam, bagaimana mempersiapkan generasi Islam sudah disampaikan panjang lebar. Bagaimana kiat-kiatnya sudah disampaikan panjang lebar. Maka saya di penghujung dan kebetulan juga dipertanyakan spesifik dengan pertanyaan tadi. Dalam kapasitas kami di Kementerian Agama, di garda terdepan di kantor urusan agama, yang kantor urusan agama itu dalam masyarakat lebih identik dengan kantor penikah hurung. Padahal sesuai dengan PMA 34 itu tupoksi KUA itu ada 10 kalau tidak salah. Salah satunya adalah persoalan pernikahan. Ada banyak persoalan-persoalan lain yang kita tangani, wakaf, zakat.
produk halal dan segala macam. Namun masyarakat lebih identik dengan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan munakahat. Nah, bagaimana lembaga kami itu dalam rangka menjawab tantangan ini, mempersiapkan generasi yang kuat, generasi harapan bangsa yang sudah kita bicara tadi. Kita sepakat bahwa itu semua awal mulanya adalah dari rumah tangga. Awal mulanya adalah dari pertemuan seorang laki-laki dengan perempuan, kemudian berlanjut dianugerahi dengan keturunan. Nah, keturunan yang kita inginkanlah keturunan yang soleh dan soleha. Keturunan yang soleh dan soleha ataupun generasi yang baik itu tidak lahir dengan sendirinya, tidak instan. Sudah disampaikan tadi oleh Tengku Muhammad Isa panjang lebar. Beliau mengutip bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim. Artinya bahwa untuk melahirkan generasi pemuda harapan bangsa penerus estafet di kemudian hari itu memang tidak instan, ya. Harus butuh proses, butuh persiapan. Dicontohkan tadi bahwa tiban tapubut kerote menandi pubut, artinya kita keteladanan, tidak butuh proses. Maka lembaga perkawinan itu lembaga awal membentuk sebuah komunitas masyarakat. Maka di sanalah ujungnya awal. Mulai dari pertama sekali adalah memilih pasangan. Ada tuntunan daripada Rasulullah SAW. Tungkihul mar'atu li arba'in, nikahilah 4 perkara. Itu orang perempuan, artinya orang baik pasti memilih yang baik. Orang yang keturunannya baik juga akan insyaallah akan memilih sekufu dia. Dan yang paling penting dalam pemilihan keturunan itu, pemilihan pasangan itu adalah yang sekufu dalam agamanya, lidiniha. Artinya memang dipersiapkan. Nah, untuk menjawab persoalan ini apa yang kami lakukan? Lewat aturan, lewat regulasi yang ada di kita itu ada, memang dulu sudah dilaksanakan dan sekarang ini ada sebuah program yang lakukan, ada yang namanya dengan bimbingan pengantin, bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu dungkunya lu jawab tiga orang tumpuan luar, jangan nanti di apa, nanti didesak terus nih apa peran baik dua-dua mendeng. Kita sudah melakukan, kita lakukan. Ada pembinaan khusus memang yang diisi oleh para narasumber secara terpadu. Jadi pemahamannya disampaikan, kesehatan reproduksinya juga disampaikan oleh praktisi kesehatan. Kemudian psikologinya juga disampaikan oleh ahli psikolog. Kemudian bagaimana membentuk rumah tangga yang mapan. Karena rumah tangga itu kan awal dari baiknya sebuah masyarakat. Jadi kalau rumah tangganya tidak baik, masyarakatnya akan bermasalah. Awal mulanya pendidikan dasar anak. Jadi di sana di rumah tangga dimulai. Kita sudah coba untuk itu, walaupun terakhir ini agak sedikit terkendala dengan kondisi COVID ini. Kondisi COVID kadang membatasi pertemuan kita di tempat khalayak umum. Itu yang saya jawab, karena itu pertanyaannya apa. Sudah kita lakukan dan itu terus berlanjut dalam mandum-mandum materi semuanya. Kemudian sedikit juga kami singgung juga, karena ini bicara karakteristik Islam terhadap pemuda yang ideal, kan? Al-Quran banyak menyinggung tentang pembinaan pemuda, banyak menyinggung tentang kesuksesan figur-figur yang sukses yang diwakili oleh pemuda. Sudah disampaikan karena banyak ayat yang disampaikan. Kita ingat dengan tokoh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjalanan mudanya dia dalam menegakkan tauhid, dalam menegakkan akidahnya itu melawan hegemoni rejim yang penguasa yang berat, Raja Namrud. Namun pemuda Ibrahim alaihissalam pada waktu itu dia tetap kokoh pendiriannya dengan akidah yang dia yakini. Terakhir konsekuensi yang dia dapatkan adalah, kan kita baca dalam sejarah Al-Quran bahwa dia dibakar, walaupun pada
nantinya tidak terbakar atas kuasa Allah. Kemudian bagaimana pemuda Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana kokohnya pendirian untuk menjaga integritas moral. Godaan dari seorang perempuan cantik, istri penguasa Zulaikha, bagaimana dalam kondisi yang tidak yang dosi memungkinkan untuk melakukan sebuah kejahatan moral, namun bisa dihindari demi menegakkan integritas moral. Itu terukir dalam tinta emas dan diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana Yusuf mempertahankan integritas moral sampai terjadi fitnah dan kemudian melalui peradilan. Kemudian yang lain di dalam Al-Quran juga diabadikan bagaimana uswah yang dipertontonkan oleh sekelompok pemuda yang disebut dengan pemuda Al-Kahfi. Itu juga bagaimana kekuatan yang ada pada mereka untuk mempertahankan keyakinannya akan hal ini, sehingga mereka rela meninggalkan gemerlapnya ibu kota dan semacam untuk mengungsi diri demi mempertahankan keyakinan, sehingga tertidur di dalam Al-Quran disebutkan di dalam goa itu bersama dengan 7 pemuda, ya. Itu sudah dicontohkan bagaimana generasi dalam Al-Quran, generasi pemuda yang tangguh. Dalam perjalanan sejarah Islam juga kita mengenal tokoh pemuda lainnya. Ada Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, isnya aman, kan? Kota superpower pada waktu itu, kerajaan superpower, ya kan? Bisa ditaklukkan oleh pemuda beserta beserta pasukan yang semuanya pasukan yang dibekali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ketangguhan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdagang pada usia yang muda. Artinya kemandirian pemuda itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai pengusaha sukses dan dijuluki dengan Al-Amin. Kiranya semua yang ada tokoh-tokoh tersebut itu menjadi uswah, keteladanan bagi generasi kita untuk membentuk yang disebut dengan pemuda harapan bangsa. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin Kalau pemuda hari ini, kalau istilah Prof ada saya kutip ini dari berbagai referensi, bahwa yang pertama adalah pemuda itu dibutuhkan sikap keberanian pemuda. Artinya pemuda yang berani berkatakan yang benar walaupun konsekuensinya ada konsekuensi. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah sesuatu yang baik itu walaupun pahit. Ini sudah dicontohkan oleh pemuda Ashabul Kahfi, sudah dicontohkan oleh Ibrahim di kala mudanya. Dia walaupun sendiri, ayahnya sekalipun tidak bersama beliau tetap mengatakan itu sesuatu yang baik. Arti ada sebuah keberanian. Ini pemuda kita juga harus seperti itu. Kemudian yang lain adalah sikap pemuda yang memiliki rasa ingin tahu, terus menggali ilmu, mempersiapkan diri dengan keilmuan. Dan karakter lain yang harus dimiliki oleh pemuda adalah integritas moral, di mana di tengah godaan saat ini dengan berbagai persoalan, berbagai pengaruh global, maka untuk membentengi itu adalah perlu adanya sebuah integritas moral. Integritas moral yang sudah dicontohkan seperti Yusuf alaihissalam, bagaimana mempertahankan moral itu tersebut. Kemudian yang lainnya bahwa gerakan pemuda ini untuk sebuah perubahan tidak boleh berjalan sendirinya. Pemuda itu harus secara kolektif, secara bersama dalam bentuk berjamaah untuk melakukan sebuah perubahan.
Ini dicontohkan oleh sekelompok pemuda yang disebut dengan Al-Kahfi. Jadi pemuda baik itu tidak sendiri, dia harus ada sebuah komunitas. Jadi komunitas yang ada selama ini ada komunitas geng balapan, geng 260 tapu, yang ada komunitas yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Jamaah yang diinginkan dari pemuda itu adalah jamaah yang ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Jadi pemuda yang bertolong menolong, bersatu padu di dalam ketakwaan, ta'awun, bersatu padu dalam ketakwaan. Makanya tidak boleh sendiri. Al-Kahfi mencontoh. Tadi Haji Tidro, Duku Fojian nih Pak Tunku muda, penyuluh juga, nggak boleh sendiri Duku Fojian. Ajak kawan-kawan yang lain untuk sama-sama gerakan perubahan ini dilakukan. Mihana pemuda itu akan menjadi hal sia-sia. Kemudian pemuda juga diharapkan punya etos kerja yang semangat kerja yang kuat. Cengeng, jangan mengeluh, tapi harus kuat, harus spiritnya lebih tangguh lagi. Rasulullah SAW dulu beliau pedagang yang sukses di kala umurnya sebelum kenabian, umur 25 tahun, ya sukses berdagang, kemudian dijuluki oleh Al-Amin. Itu barangkali jadi contoh kepada kita. Jadi pemuda itu jangan cengeng, jangan putus asa, tidak kreatif, tidak aktif, tidak inovatif. Kemudian yang diharapkan juga terakhir dalam hadis Rasulullah SAW juga bahwa nantinya pemuda yang baik ini, pemuda yang selalu dalam ketaatan, insyaallah nanti akan mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Ada 7 golongan manusia yang nanti di yaumil akhir akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Salah satunya adalah pemuda yang selalu dalam ketaatan. Ini yang kita inginkan, pemuda yang membangun karakter bangsa yang lebih baik di kemudian hari. Demikian disampaikan Bang Safrijal yang tadi sudah terjawab apa peran kami, dan terima kasih pada Bang Jufri Channel malam ketiga pertemuan kita diajak nimbrung. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما هدانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا والمعلمين ولمن ألحق علينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه